Program Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu kegiatan penting dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi. UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai salah satu universitas Islam negeri terkemuka di Indonesia senantiasa berusaha mengembangkan berbagai program pengabdian yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Trenggalek, sebuah kabupaten di pesisir selatan Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Gaplek. Salah satu permata Trenggalek adalah Desa Melis, belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah 451 hektar. Desa Melis terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Gebang, Dusun Jugang, Dusun Ngeringin, dan Dusun Melis. Masing-masing dusun memiliki karakter unik, kekayaan budaya, dan masyarakat yang sangat bersahabat. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 2025, total penduduk Desa Melis mencapai kurang lebih 2.800 jiwa. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, Polindes, Posyandu Balita dan Lansia. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Melis mempunyai 1 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, dan 1 sekolah menengah pertama, yaitu SMP Islam Gandusari yang terletak di bagian barat Desa Melis. Di balik indahnya Desa Melis, terdapat sebuah narasi historis yang begitu kuat hingga menjelma menjadi mitos. Menurut mitos, asal-muasal sejarah nama Desa Melis berasal dari bukit yang berada di tengah-tengah Desa Melis. Ini konon mitosnya berasal dari puncak Gunung Wilis, yang menurut mitosnya itu diinjak oleh Bima. Bima dalam tokoh pewayangan itu berada di tengah-tengah antara jari-jari kakinya, akhirnya jatuh. Penamaan Desa Melis biar tidak sama dengan Wilis, karena ini kan puncak bukit, puncak Wilis. Akhirnya dari kata Wilis, W-nya dibalik jadi M, I-nya diganti dengan E. Orang Jawa karena tidak ada E tapi E. Akhirnya dinamai Desa Melis. Desa Melis yang dijuluki sebagai Desa Santri, di sini 3 lembaga pesantren menjadi pilar utama, menjadikan pendidikan agama begitu kental dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ceritanya Desa Melis menjadi disebut Desa Santri itu adalah tidak lain adalah perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Umpama Desa Melis ini di kota, ya boleh dikatakan kota santri. Kalau yang ada di Melis ini yang sekarang Pondok Subulu Salam. Pondok Subulu Salam itu pondok peninggalan almarhum Mbah Kyai Haji Imam Makhali yang bertempat di Dusun Gebang. Kalau di Dusun Jugang namanya Pondok Darul Huda, itu peninggalannya Mbah Kyai Haji Nasruddin. Yang ketiga yang ada di Melis yaitu Pondok Pesantren MMK Al Hasan, bertempat di Desa Melis Lor. Sektor pencaharian di Desa Melis sangatlah beragam, mulai dari wirausahawan, toko kelontong, pembuatan reyek, pembuatan telur asin, pembuatan kerupuk, dan masih banyak UMKM yang lain. Akan tetapi, mayoritas pencaharian di Desa Melis adalah petani yang menjadi potensi di desa ini. Untuk Desa Melis, potensi desa yang kami punya adalah yang banyak dari mata pencaharian penduduk sebagai petani. Karena apa? Di wilayah kami, wilayah pertaniannya lebih luas dibanding dengan wilayah hutan. Untuk penduduk Desa Melis banyak yang menjadi petani, tetapi
dari beberapa penduduk, sebagian penduduk juga ada yang menjadi pedagang dan profesi yang lain. Untuk wilayah Melis memang banyak penduduk yang bekerja sebagai UMKM, tapi untuk UMKM yang sudah berjalan itu memang selama ini bisa menopang kehidupan dari penduduk yang ada. Penduduk Desa Melis itu yang berprofesi sebagai petani kurang lebih 75% dari jumlah penduduknya, Mas. Gini, Mas. Pertama, lokasi lahan pertanian yang ada di Desa Melis itu sangat luas. Khususnya lahan pertanian padi atau yang disebut dengan sawah. Itu mungkin yang menjadi sektor itu titik tumbuh pertamanya, dan juga kebanyakan pertanian yang ada di Desa Melis itu menggunakan sistem irigasi. Jadi dengan sistem irigasi itu memudahkan petani kita untuk mengatur kebutuhan air terhadap tanaman kita. Keunggulannya di Desa Melis itu kebutuhan air itu tercukupi. Sehingga padi itu ketika airnya tercukupi itu bisa membuat bobot yang maksimal, juga menghasilkan beras yang baik. Kalau airnya cukup, nanti bobot padi itu akan bertambah dan hasil ketika digiling nanti akan baik dan maksimal juga. Melis bukan hanya sebuah desa. Ia adalah ruang hidup yang menyatu dengan tradisi, alam, dan nilai-nilai luhur. Melalui KKN ini, semoga langkah-langkah kecil mahasiswa dapat menjadi jembatan kebaikan yang membawa manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi diri mereka sendiri. Karena sejatinya, pengabdian bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang belajar dari mereka yang lebih dulu menghidupi bumi dengan kesederhanaan dan ketulusan.